Spirit Sosiologi. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran sosiologi. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi di bab sosiologi sebagai ilmu untuk mempelajari berbagai gejala sosial di masyarakat. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari konsep dasar sosiologi, bagaimana sejarah ilmu sosiologi lahir, kemudian kita juga sudah mempelajari tokoh dan teori sosiologi. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai objek kajian sosiologi. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih Bu kita harus mempelajari materi ini? Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah memperoleh materi ini, diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi berbagai objek kajian sosiologi yang ada di sekitar kalian. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mempelajari materi hari ini, coba perhatikan terlebih dahulu gambar yang Ibu sajikan berikut ini. Dari gambar berikut, menurut Anda, mana yang merupakan objek kajian sosiologi? Apakah gambar pertama mengenai seorang laboran atau fenomena kedua? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi berikut bersama-sama. Baiklah, secara umum, objek kajian sosiologi dapat kita kategorikan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, objek kajian material, dan yang kedua, objek kajian formal. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Objek kajian formal adalah berbagai gejala sosial yang berupa proses hubungan antar individu di dalam masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa hubungan antar individu di dalam masyarakat ini kita sebut sebagai interaksi sosial. Agar proses interaksi sosial berjalan sebagaimana mestinya, maka masyarakat merumuskan nilai dan norma sosial. Kita ketahui bersama bahwa nilai dan norma sosial ini harus diteruskan secara turun-menurun. Maka, untuk meneruskan nilai dan norma sosial ini dibutuhkan proses sosialisasi. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa objek kajian formal adalah interaksi sosial, nilai dan norma sosial, dan proses sosialisasi. Kita sudah mengetahui bersama apa itu objek kajian formal, dan kita sudah mengetahui juga apa saja yang termasuk ke dalam objek kajian formal. Sekarang kita akan mempelajari mengenai objek kajian material sosiologi. Objek kajian material sosiologi adalah berbagai gejala sosial sebagai hasil hubungan sosial dalam masyarakat. Jadi, dapat kita katakan bahwa pada objek material ini kita mempelajari hasil-hasil dari hubungan sosial yang dihasilkan baik itu antar individu, kelompok individu maupun antar kelompok di dalam masyarakat. Kemudian, apa saja objek material sosiologi? Di dalamnya kita akan mempelajari mengenai perilaku menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Karena adanya penyimpangan inilah, maka kita perlu juga mempelajari mengenai pengendalian sosial. Jadi, pada materi ini nantinya kita akan mempelajari upaya-upaya pengendalian sosial yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan berbagai perilaku menyimpang yang ada di masyarakat. Setelah itu, kita akan mempelajari mengenai struktur sosial yang ada di masyarakat, baik itu struktur sosial secara vertikal
maupun struktur sosial secara horizontal. Karena dampak dari struktur sosial, maka di masyarakat akan terjadi yang disebut sebagai mobilitas sosial atau perpindahan status sosial, baik itu secara turun maupun naik, baik itu secara sinking maupun climbing. Setelah itu, kita juga akan mempelajari mengenai lembaga sosial dan juga berbagai perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setelah kalian mempelajari dan memahami berbagai objek kajian sosiologi dari materi yang baru saja kita bahas, sekarang coba bantu saya untuk menemukan berbagai objek kajian sosiologi yang ada di sekitar lingkungan Anda. Tulis pendapat Anda pada kolom komentar di bawah ya. Saya tunggu jawaban Anda secepatnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat.